Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Firmansyah. Kali ini aku pengen ngebahas yang namanya itu adalah sebuah software, yaitu Blender. Nah, jadi Blender ini itu adalah format atau software untuk membuat animasi 3D. Jadi kita tuh akan membuat animasi 3D yang kemungkinan besar akan dibaca di kelas 11 atau mungkin kelas 10 akhir, itu akan di Blender ini. Jadi ayo kita bahas. Sebelum ke Blender, jadi kita bakalan mulai ke tahap dasarnya dulu aja ya, sebuah pemikiran tahap dasar atau first principle thinking atau ya dan lain-lain seperti itu. Nah, jadi Blender ini kan 3D ya. Aku akan jelasin bahwa apa sih itu di itu kan dimensi ya, tiga dimensi. Apa itu satu dimensi? Apa itu dua dimensi? Apa itu tiga dimensi? Nah, nol dimensi ini kita akan mulai dari awal banget, yaitu nol dimensi. Nol dimensi adalah sebuah titik yang tidak ada garis atau apapun, dan titik ini tidak bisa kemana-mana, jadi dia itu ya hanya titik gitu. Nah, dia tidak bisa ke kanan, ke kiri, ke atas atau diagonal dan lain-lain. Nah, ini adalah salah contoh satu dimensi. Bayangkan itu adalah, nah ini adalah contoh satu dimensi. Satu dimensi itu adalah dua titik, satu dan dua, yang dihubungkan dengan satu garis. Nah, seperti itu ya. Jadi dia yang mungkin yang ada hidup di satu dimensi ini, dia hanya bisa ke kanan atau ke kiri atau mungkin ke atas dan ke bawah, hanya seperti itu. Oke, terus lanjut ke dua dimensi. Dua dimensi aku masih pakai contoh kertas yang tadi. Jadi dua dimensi itu adalah 4 titik, 1, 2, 3, 4, yang dihubungkan dengan 4 garis, 1, 2, 3, 4. Nah, jadi dia ini 4 titik dan 4 garis. Dia itu bisa bergerak ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri, ataupun diagonal seperti ini. Ya, dia bisa melintang seperti ini dan lain-lain seperti itu ya. Jadi bagaimana begitu. Nah, lalu kita akan lanjut ke tiga dimensi. Jadi aku punya contohnya yaitu sebuah box, kotak atau mungkin balok dan lain-lain. Nah, tiga dimensi itu seperti halnya dua dimensi, seperti ini, 4 titik itu seperti itu, atau mungkin beberapa titik, dan yang ada yang namanya itu tinggi atau ya tinggi ini sebutannya. Jadi dia itu adalah adalah sebuah perpanjangan dari dua dimensi itu sendiri. Jadi dia ada tinggi, dia ada tinggi. Nah, tinggi ini itu sangatlah berpengaruh ya. Jadi misalkan panjang dan lebar, dia bisa ke kanan, kiri, dan diagonal dan lain-lain. Nah, tetap ketika dia ada tinggi, dia bisa ke bawah, ke atasnya seperti ini. Seperti ini lagi. Ini udah melintang lagi ininya. Dia bisa ke atas, ke bawah, atau ke dalam lagi seperti itu. Nah, konsep inilah yang akan dipakai di Blender, yaitu konsep tiga dimensi. Yang konsep di mana kita melihat bahwa ada suatu objek yang ada kedalamannya atau ada tingginya. Jadi ada panjang, ada lebar, ada tinggi. Nah, seperti itu. Itulah yang dipakai di Blender. Di Blender sendiri itu udah banyak sih toolnya sebenarnya. Ada dari layout, modeling, sculpting, review editing, compositing, rendering, dan lain-lain itu sudah ada tersedia banyak. Nah, tool-tool itu atau segmen-segmen itu yang akan yang kita gunakan untuk membuat animasi. Contohnya adalah untuk sculpting. Sculpting itu adalah contohnya untuk membuat apa namanya model atau membuat wajah, kerutan wajah dan lain-lain, seperti halnya kayak tanah liat begitu. Untuk modeling juga sama, kita akan membuat ibarat kata sketsa kasarnya dan lain-lain. Nah, di sini nggak akan aku jabarin satu-satu karena mungkin ntar bakalan aku jabarin di segmen selanjutnya. Jadi di Blender itu kurang lebih adalah seperti itu. Jadi ini adalah awalnya saja ya. Aku jelasin sebuah dimensi, aku jelasin sebuah apa sih itu Blender, Blender tuh berformat apa atau yang lain-lain. Nah, seperti itu saja ya. Jadi aku bikin permulaannya dulu. Setelah ini kita akan lanjut ke segmen selanjutnya, yaitu fitur-fitur dan juga kekurangan dan kelebihan. Ya, ini adalah contoh dari layout, yaitu untuk mengenalkan objek atau memperlihatkan objek, yaitu ini. Nah, ini adalah modeling.
untuk memodelkan suatu objek atau membentuk suatu objek biar lebih bagus. Ini adalah shading untuk mewarnai dan juga mentekstur suatu objek. Lalu ada rendering juga, ini untuk membuat mengconvert objek menjadi image ataupun video. Ini adalah compositing untuk menyatukan background dengan objek. Ada notes dan juga ada script. Balik lagi sama aku. Tadi kalian udah nyimak lah lumayan beberapa itu penjelasan-penjelasannya dari fitur-fitur Blender tersebut. Nah, mulai sekarang aku akan ngebahas tentang kekurangan dan juga kelebihan Blender itu sendiri. Blender itu dari kita akan mulai dari kelebihannya ya. Kelebihan Blender itu yang pertama pastinya adalah murah dan juga gratis. Ya, gitu. Jadi ramah kantong lah ibarat kata. Jadi kita tidak perlu membayar lagi untuk menjadi animator dan lain-lain. Nah, terus Blender itu juga lebih banyak fiturnya daripada software-software 3D lah yang lain gitu. Jadi dia itu ada 2D animation kan, dia itu ada jadi kayak gambar-gambar bisa disatuin pakai ya, misalkan contohnya kita kan bisa bikin animasi 2 dimensi di Blender gitu loh. Nah seperti itu juga, jadi Blender itu bisa segala gitu kan. Nah terus lanjut lagi yaitu adalah Blender itu juga bisa composting, yaitu masukin lagu, masukin soundtrack, ngepasin gambarnya dan lain-lain. Jadi itu keuntungan yang sangat besar sih bagi menurut saya ya. Terus lanjut lagi yaitu ada yang namanya itu Blender itu gampang banget untuk bikin animasi, gampang banget, mudah banget. Jadi kalian tidak perlu sibuk-sibuk untuk bagaimana caranya keying, bagaimana caranya ini, enggak, itu Blender seamless banget dan bagus banget. Nah, dilanjut kekurangan dari Blender itu menurut aku interface-nya sih. Interface-nya itu sangat-sangat susah untuk dimengerti kalau misalkan yang baru belajar, tapi kalau misalkan yang sudah akhir dan lainnya itu mungkin ya biasa-biasa aja karena sudah sering lihat tiap hari gitu. Nah, interface di Blender itu menurut aku sangat-sangat susah karena kita buat satu pewarnaan aja itu ada berbagai tempat, jadi ya gitulah. Ntar aku bakal jelasin ntar ketika kita sudah mulai masuk ke segmen berikutnya, yaitu segmen penjelasan detailnya gitu. Oke, see you next. Nah, di sini adalah detail untuk sculpting, yaitu aku memakai tool sesuatu agar aku bisa membentuk sphere ini menjadi bentuk yang lebih aneh, yaitu seperti kayak ekor-ekor gitu. Nah, seperti itu ya. Lalu di sini ada penganimasian sederhana, yaitu menggerakkan bola. Di yang sebelah kiri itu ada yang namanya itu adalah kamera view atau kamera, ntar yang di render adalah yang di kiri itu, sementara yang di kanan adalah tempat layoutnya. Mungkin itu aja dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.